Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining. Saya dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, kelas 3C dengan NIM 1321134036. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan juga hutang terhadap laba. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu diketahui bahwa Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki potensi yang sangat besar di dalam mengembangkan hasil dari alam untuk suatu produk pertanian. Di dalam pertanian Indonesia juga bisa menghasilkan seperti sawit, padi, kedelai, kacang-kacangan, dan juga lain sebagainya. Jadi kalau kita mau berinvestasi di suatu perusahaan pertanian, disitulah akan muncul risiko yang cukup besar. Karena dapat diketahui bahwa di negara ini merupakan suatu negara yang rawan dengan bencana. Dan di Indonesia juga terdapat berbagai iklim yang berbeda, contohnya seperti iklim panas dan juga iklim hujan. Maka disitulah akan berpengaruh dengan hasil panen. Kalau hasil panennya buruk, maka akan berpengaruh pada kelangkaan bahan baku, sehingga akan terjadi penurunan penjualan, dan disitu pula akan berpengaruh pada laba suatu perusahaan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Di dalam arus kas operasi akan berbeda pada setiap periodenya. Ya, tentu saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Maka akan diindikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perusahaan di dalam mempertahankan labanya. Dan juga ada beberapa penjelasan dari berbagai sumber tentang hasil penelitian dari volatilitas arus kas operasi dan juga hutang terhadap laba. Karena berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi yang tidak persistenan pada laba perusahaan. Nah, berikut ini adalah tabel pada laba perusahaan sektor pertanian terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2018. Tabel ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap periodenya. Perusahaan juga memperoleh angka laba yang sangat tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya itu menurun atau sebaliknya. Persistensi laba juga digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan. Itu adalah laba yang persisten. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Volatilitas penjualan sendiri merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan baik meningkat atau menurun. Selanjutnya tentang pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam suatu periode. Jika informasi tertulis penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diidentifikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan, dan ini tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba ini akan menurun. Yang berikut tentang arus kas operasi terhadap persistensi laba. Volatilitas arus kas operasi yaitu berupa sinyal kondisi pada arus kas operasi pada setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba pada suatu perusahaan. Nah, yang berikut pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Suatu perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba yang dimiliki pun akan meningkat. Tingginya hutang pada suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kinerja yang cukup baik. Dan hutang juga bisa dijadikan sumber dana pada suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor, yaitu untuk menjalankan aktivitasnya di dalam perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari hutang ini perusahaan akan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta untuk memperoleh laba yang diinginkan. Persistensi laba adalah suatu tingkat laba pada suatu perusahaan yang akan terulang kembali atau laba yang tidak mengalami fluktuasi yang signifikan di setiap periode, sehingga mudah untuk diprediksi di masa depan. Nah, untuk menghitung persistensi laba di sini, kita menggunakan aplikasi SPSS. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang volatilitas penjualan, yaitu pergerakan naik turun jumlah suatu penjualan pada suatu periode ke periode lainnya. Berikut rumus untuk volatilitas penjualan.
Yang berikut penjelasan tentang volatilitas arus kas operasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada nilai arus kas pada setiap periode. Volatilitas arus kas operasi sendiri berguna untuk melihat laba di masa depan. Ini adalah rumus untuk volatilitas arus kas operasi. Sekarang adalah penjelasan tentang hutang. Hutang ini merupakan dana untuk suatu aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan oleh pihak kreditor. Hutang yang digunakan ini yaitu total hutang secara keseluruhan, yaitu hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Nah, berikut ini adalah rumus untuk hutang. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan dari metode analisis data. Metode analisis statistik menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan model regresi linear berganda. Model regresi ini dapat menjelaskan hubungan fungsional antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Yang saya tampilkan ini adalah cara untuk menguji atau rumus dari analisis data. Yang berikut kita akan membahas tentang pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Hasil pengujian hipotesis menggunakan SPSS versi 22 menunjukkan volatilitas penjualan memiliki nilai koefisien regresi sebesar negatif 382 dan tingkat signifikan sebesar 0,705, lebih besar dari 0,05. Itu artinya volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Berikut tentang volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Hasil pengujian hipotesis volatilitas arus kas operasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,705. Itu artinya volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Nah, yang selanjutnya tentang pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Variabel hutang memiliki koefisien regresi sebesar 0,521 dan tingkat signifikan sebesar 0,606. Itu artinya variabel hutang berpengaruh namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Di sini kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Sekian materi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.